Selamat datang di Perpustakaan Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, saya Volkan Anas Walganiu dari SMA Negeri 3 Brebes. Kali ini saya akan meresensi novel yang berjudul Langit yang Menangis, karya Ayim Nafahal dengan penerbit Basa-Basi Yogyakarta. Jumlah halaman pada novel ini 240 lembar dengan genre romance. Novel ini menceritakan tentang kehidupan pondok pesantren dengan lingkungan yang khas. Tapi pengarang menggunakan teknik cerita yang segar. Bahasanya mudah dipahami, cenderung lebih puitis dan mengalir begitu saja, sehingga pembaca tidak menyadari ikut terbawa ke dalam ceritanya. Saya membaca novel ini dengan dua mata yang berbeda, yaitu sisi santri dan seorang penyair. Tokoh-tokoh dalam novel ini memiliki perannya masing-masing. Tokoh utama adalah Safa Sofia, seorang putri pemilik pondok pesantren Lembang Lewu Demak milik Kyai Hamid, yang sudah dijodohkan oleh beberapa gus dari beberapa pondok pesantren. Tetapi dia menolak. Suatu hari dalam acara bazar buku, ia bertemu dengan Muhammad Robit Ahsin Ahmad, seorang gus dari pondok pesantren Al-Hikam. Tanpa sepengetahuan Safa, ternyata Gus Robit sudah jatuh cinta kepadanya sejak lama dan akan segera melakukan lamaran kepada Safa. Setelah rombongan lamaran pulang, Kyai Hamid dikunjungi oleh tamu dari pondok pesantren As-Salam Jogja, yaitu Kyai Fahrul Alam Subadar, tempat Kyai Hamid dulu mondok. Kyai Fahrul Alam Subadar menyampaikan mimpinya dari ayahnya bahwa Safa, putri dari Kyai Hamid, akan dijadikan menantu. Bagai disabar petir di siang hari, Safa yang telah menunggu lama untuk dicintai oleh laki-laki impiannya, kini ia diminta untuk menjadi menantu di pondok pesantren terbesar di lingkungannya. Ayahnya tak kuasa menolak, tetapi juga tak ingin menghancurkan hati anaknya. Safa menolak dan menentang permintaan tersebut. Safa sangat mencintai Robit, sang pujaan hatinya. Kyai Hamid mendadak jatuh sakit dan meninggal dunia. Safa pun dinikahkan oleh Gus Faris, cucu dari pondok pesantren As-Salam, sesuai permintaan Kyai Fahrul Alam Subadar. Safa tidak dapat berbuat apa-apa. Ia menyesal karena ayahnya meninggal karena dirinya. Safa pun pasrah dan ikut suaminya. Dia merasa kejadian ini hanya sebentar. Nanti dia bisa kembali kepada Gus Robit yang mencintainya. Tetapi takdir berkata lain. Ia pun mulai jatuh cinta kepada Gus Faris setelah beberapa hari setelah pernikahannya. Gus Faris yang cerdas, berwibawa, dan penuh kasih sayang berhasil membuat hatinya luluh. Apalagi mereka tinggal satu rumah dan harus membantu satu dengan lainnya. Saat Gus Faris sakit, Safa pun tidak tega membiarkannya. Cinta pun mulai tumbuh di hari keduanya. Saat memperingati 7 hari wafatnya ayah Safa, keluarga dari pondok pesantren As-Salam berkunjung ke Lembang Lewu. Safa pun merasa senang akan bertemu keluarganya dan kekasih hatinya. Lagi-lagi takdir berkata lain. Kenyataan pahit dia alami oleh Gus Robit. Dia dijodohkan dengan perempuan lain oleh uminya. Safa pun pasrah. Dia mulai jatuh cinta dengan Gus Faris. Kabar baik pun tiba. Safa hamil. Dan seluruh keluarga pondok pesantren As-Salam bergembira. Tetapi di sisi lain, mendadak Gus Faris jatuh sakit dan meninggal dunia. Kesimpulan setelah membaca novel karya Ayim Nafahal ini adalah bahwa untuk belajar agama tidak hanya melalui kitab suci, tetapi bisa ditambahkan dengan membaca novel yang bertema Islami. Dari novel ini kita mendapatkan banyak nasihat sebagai seorang anak yang mengikuti perintah orang tuanya dan seorang murid atau santri yang takdim kepada kiainya. Orang yang beriman menjalani kehidupan sesuai perintah Tuhannya